Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini adalah syuting ketiga. Saya tadi siang sudah mencoba untuk bolak-balik, tapi ternyata lampu saya itu tidak mendukung kalau siang hari itu. Jadi hidup mati karena sudah 2 kali ya sudah saya pending untuk buat sesinya di malam saja. Oke. Untuk pertemuan kali ini, Pak Jul akan membahas mengenai soal ikatan kimia. Tapi ini tentang latihan akhir bab ya. Untuk yang latihan akhir babnya, yang pilihan ganda sudah Pak Jul bahas pada video sebelumnya. Silahkan dicari ya. Saat ini, Pak Jul akan membahas mengenai soal uraiannya. Oke, langsung saja untuk yang nomor 1, gambarkan rumus titik elektron atau struktur Lewis dari molekul berikut. Nah, untuk menggambarkan struktur Lewisnya, langkah yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita mulai dari 1A ya. Di situ ada senyawa Cl2O. Kita identifikasi terlebih dahulu untuk nomor atom masing-masing ya. Cl itu 17 sama dengan kita konfigurasi elektron 2, 8, 7. Elektron terluarnya 7. Ingat, untuk mengkonfigurasi elektron itu kita harus mengurutkan dengan urutan kestabilan, yaitu 2, 8, 10, 18, 32 dan seterusnya. Ini untuk Cl17 287. Kemudian kalau O itu nomor atomnya 8, sehingga kita bisa mengkonfigurasi 2, 6. Elektron terluarnya 6. Nah, untuk membuat struktur Lewis, konsep yang harus kita pegang adalah bahwa untuk mencapai sebuah kestabilan, semua senyawa dia akan membentuk oktet atau duplet. Ingat, oktet atau duplet. Jadi kita bisa lihat di sini Cl-nya ada 2, O-nya ada 1 ya. Saya bisa gambarkan O di sini ya. O elektron terluarnya adalah 6. Jadi saya bisa tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya hubungkan. Di kiri kanan ada Cl. 1 Cl itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga yang sini, Cl-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di mana toh kaidah oktet itu berada? Kita bisa merumuskan seperti ini. Nah, coba saya hitung ya, saya lingkari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi saya lingkarkan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, semuanya sudah membentuk kaidah oktet. Jadi, rumus umum struktur Lewisnya adalah ClOCl. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang nomor B, NH3. NH3, H itu nomor atomnya 1, jadi konfigurasinya adalah 1. Kemudian N itu adalah 7, konfigurasinya adalah 2, 5. Saya gambarkan di sini N-nya, karena N-nya ada 1 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing terhubung dengan H. Kalau saya lingkarkan ini, nah, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kalau H duplet, nah itulah yang saya maksudkan tadi, adalah agar stabil dia akan membentuk oktet maupun duplet. Jadi rumus struktur Lewisnya bisa saya tulis adalah N, H, dan H seperti ini. Selanjutnya untuk P2O3 yang C, P2O3, kita lihat P atau fosfor itu nomor atomnya adalah 15. Jadi bisa kita konfigurasi 2, 8, 5. O itu nomor atomnya tadi 8, konfigurasinya adalah 2 dan 6. Ini masing-masing elektron terluarnya. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskan ya. Gimana ini? O-nya ada 3, P-nya ada 2. Nah, saya kira kita bisa mengapitnya ini. O yang di tengah, kemudian diapit oleh P, kemudian kiri kanannya juga sama. O 1, 2, 3, 4, 5, 6. P padahal punya 5 ya, baru ada 1. Maka sebelah sini 3, nah dengan O lagi, dengan O lagi ya, ini sudah ada 2 padahal 6 ya. Nah ini sudah sesuai. Misalkan ini ya, saya ambil ini 8, 8, ini juga 8. Begitu yang kiri itu juga sama. Ini 8, ini juga 8. Jadi rumus umumnya adalah O rangkap P, O, P rangkap O. Nah, ini adalah P2O3. Oke, selanjutnya kita masuk ke H3PO4. H3PO4 ya. H3PO4 ini kayaknya agak lumayan panjang ini. H3PO4 yang D ya. H1 jelas 1, P tadi 15, 2, 8, 5, O itu 8, 2, 6. Masing-masing adalah ini valensinya, elektron terluarnya ya. Nah, kita bisa identifikasi kira-kira asam fosfat atau H3PO4 itu yang atom pusatnya siapa. Oke, saya bisa kunci dulu atom pusatnya P, karena dia yang sendirian. Maka saya bisa tuliskan P-nya, karena P-nya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia P-nya itu mengikat O masing-masing. Baru 1 saya lengkapi ya, karena O-nya itu kan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, O sendiri ini nanti saya hubungkan dengan H. Nah, padahal O-nya 4, berarti kurang 1. O itu kan punya 6. Agar stabil itu kan harus 8, berarti kurang 2. Nah, ini masih sisa 2. Makanya dia istilahnya dipakai bersama-sama dengan O. Jadi O-nya kan masih punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah 8. Kenapa saya tuliskan ini sebagai tanda panah? Karena ini 2 elektron ini ya. Ini kan 2 elektron. Nah, 2 elektron miliknya P ini dipakai bersama-sama dengan O. Atau istilahnya ini dikatakan sebagai ikatan kovalen koordinatif. Ikatan kovalen koordinatif. Atau ikatan kovalen untuk pemakaian bersama-sama. Jadi, untuk ringkasnya ya, gambarannya adalah HO PO H O H O. Seperti ini. Jadi jangan lupa ini yang ke atas ya. Ini tanda panah karena dia merupakan ikatan kovalen koordinatif. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang CH4. CH4 ini sebenarnya mudah sekali ya. CH4 CH4 sendiri atom H-nya itu kan 1, C-nya itu atomnya itu nomor atomnya itu kan 6. Jadi Pak Jul bisa tulis ya, yang CH4 itu F ya. F CH4, C itu 6, konfigurasinya otomatis 2, 4. Elektron terluarnya 4, H itu 1, elektron terluarnya 1. Atom pusatnya tentu adalah C. Jadi saya bisa tulis 1, 2, 3, 4. Jadi bisa dikatakan bahwa C itu tangannya 4. Ini H, ini H, ini H, ini H. Nah, ini dia sudah membentuk oktet. Kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang lebih ringkasnya adalah berapa? CH4. Nah, seperti ini. CH4. Selanjutnya untuk PCl3. FG PCl3 ya. P itu 15 seperti yang tadi sudah kita bahas, 2, 8, 5. Elektronnya 5. Cl itu 17, 2, 8, 7. Elektron terluarnya 7. Atom pusatnya jelas dia P. Jadi saya bisa tuliskan P 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah 5 ya P-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya hubungkan tangannya karena dia mengikat Cl. Cl kan 7, kalau diberi 1 kan sudah jadi 8. Jadi Cl, Cl, kemudian ini Cl. Ya, seperti ini.
Nah, ini sudah 8. 8 kalau saya ambil yang tengah ini juga 8. Nah, karena 1 2 3 4 5 6 7 8 juga 8. Jadi struktur Lewisnya kita bisa tuliskan P CL 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 seperti ini. Nah, kalau kasus ini tadi ternyata kita bisa menemukan bahwa dalam atom pusat terdapat sepasang elektron. Nah, ini ya. Sepasang elektron bebas. Ini loh. Ini kan 2 sendiri nggak ada pasangannya. Nah, ini dikatakan sepasang elektron bebas. Mengapa sepasang? Sepasang karena 2 ya. 2 bisa dikatakan sepasang. Seperti itu. Kita lanjutkan ke karbon dioksida. Karbon dioksida. CO2 kita urutkan. Karbon itu nomor atomnya adalah 6. Jadi 2 4 elektron valensinya 4. O8 elektron valensinya adalah 6. Nah, maka kita bisa tulis karbon, karena karbon itu 4 ya. 1 2 3 4. Loh, kok tiba-tiba bisa memasangkan elektronnya seperti ini, Pak? Nah, cara berpikirnya gini, kita kembali lagi ke konsep oktet dan duplet. Oktet itu kan 8. O itu udah punya 6. Agar menjadi 8 itu kan harus ditambahi 2. Nah, padahal punya C1. C-nya ada 4. O-nya 2. Maka masing-masing 6 ini kalau dikasih 2 dan 2 kan sudah 8. Seperti itu. 0 0 O Nah, seperti ini. Nah, ini kok ya salah. Salah ya. C tangannya 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini sudah 8 ini. Mau pakai yang tengah 8. Mau pakai yang pinggir 8. Mau pakai yang pinggirnya satunya lagi juga 8. Jadi ikatan struktur Lewisnya adalah O rangkap CO. O CO ikatannya rangkap 2. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang SiF 4. SiF 4, Si itu Si ya. Ya, Si silikon. Ini nomor atomnya berapa ya? Bentar, saya lupa ini. Aduh, nggak ada SPU lagi. Bentar, saya cari di SPU dulu. Nomor atom Si atau silikon itu 14 ya. Kita bisa tulis Si 14 konfigurasinya adalah 2 8 4. F adalah fluor itu 9 2 7. Nah, saya bisa tuliskan
Untuk Si-nya, silikonnya, karena 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa saya bagi 4 seperti ini? Karena F-nya ada 4, masing-masing F-nya yang 4 itu kan hanya berisi 7. Agar jadi oktet, dia cukup butuh 1. Jadi tinggal nambahin 1 aja. Sini F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini udah 8 ini. Yang tengah pun juga sudah 8. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menyusun sebuah struktur Lewisnya. Kalau kita singkat kita istilahnya, kita sederhanakan. Si tangannya 4, kiri kanan, atas bawah, unsur floor. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan pertanyaannya untuk nomor yang kedua. S, nomor atom 16 bergabung dengan atom Cl, nomor atom 17 membentuk molekul SCl2. Nah, gambarkan rumus titik elektron dari molekul SCl2. Tentukan jumlah pasangan elektron ikatan dan elektron bebas di sekitar atom pusat S. Nah, ini yang membahas mengenai pasangan atom bebas dan pasangan atom pusat. Elektron bebas dan elektron ikatan pada atom pusat. Yang pertama nomor 2. Yang A maksud saya. S, nomor atomnya 16, konfigurasinya jelas 286. Konfigurasinya elektron terluarnya 6. Cl itu 17, 287. Konfigurasinya di situ ada 7 ya. Nah, karena ada 7, maka SiCl2 saya bisa tuliskan S-nya kan jelas atom pusatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sudah selesai ini. Ini kesini kan 8. Ini juga kesini 8. Nah, sekarang yang atom pusat seperti ini. Nah, mari kita lihat. Jadi rumus umumnya adalah Cl S Cl. Seperti ini. Ini sudah menjawab pertanyaan untuk yang A. Kemudian untuk pertanyaan yang B. Tentukan jumlah pasangan elektron ikatan dan elektron bebas di sekitar atom pusat S. Nah, sekarang fokus pembicaraan kita adalah atom pusat S. Ini atom pusat S yang saya lingkari gede ini. Yang berikatan berapa? 1, 2. Ini kan berikatan ini. X dengan ondol-ondol ini. Ini apa istilahnya? Ondol-ondol atau lingkaran kecil ini. Nah, ini berarti ada berapa pasang? 1, 2. 2 pasang EI. Biasanya nanti singkatannya EI itu, elektron ikatan. Sedangkan yang satunya lagi, ini kan masih di dalam lingkaran S ya. Ini ada 1, 2. 2 pasang EB, elektron bebas. Seperti itu. Kita lanjutkan. Jelas ya untuk nomor 2. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 ini perlu atom C6 dan H1 dapat membentuk molekul C2H2, C2H4 dan C2H6. Nah,
perlu saudara sekalian ketahui bahwa ketiga ini merupakan jenis hidrokarbon. Ya, hidrokarbon adalah ikatan antara atom karbon C, atom karbon dengan atom hidrogen. Makanya disingkat dengan hidrokarbon. Itu yang perlu saudara ingat terlebih dahulu. Oke, kita kaji yang pertama, C2H2 nomor 3 ya. C2 CH2H2 maksud saya. Nah, C jelas 6, 2 4, hanya 1 1. Nah, maka kita bisa tuliskan C itu tangannya 4. Padahal ada 2. Nah, berpikirnya bagaimana? Berpikirnya agar C itu ikatan masing-masing C itu jadi 8. Bagaimana caranya? Caranya misalkan saya tulis di sini X X X X X X. Saya hubungkan dulu. Ingat, C itu tangannya 1. C itu tangannya 4. Berarti ini masing-masing kan udah punya tangan 3 yang saling berikatan. Berarti kan masih kurang 1. Nah, ini saya hubungkan dengan H karena masing-masing karena hanya ada 2. Nah, kalau kita mau mencocokkan ini 6, ini 2, ini 2. Jadi kalau masing-masing saya tarik ke sini 6 7 8. Begitu juga yang satunya 6 7 8. Nah, jadi ini kita bisa menyederhanakan dengan C H H seperti ini. Coba dihitung ya, ini 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang kiri juga sama. 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti itu. Nah, ini kalau di dalam hidrokarbon ya, senyawa C2H2 biasanya ada rumus umumnya ya. Rumus umumnya adalah CnHn. Nah, itu dinamakan dengan etuna. Nah, etuna itu salah satu alkuna. Ini namanya hidrokarbon yang rumus senyawanya CnHn itu namanya alkuna. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang berikutnya, yang C2H4. Sama seperti ini. C itu 6, jadi 2 4, valensinya 4. H1 sama dengan 1, valensinya 1. Nah, C2H4 berarti saya gambar C-nya dulu. Nah, biar masing-masing jadi 8, maka ini saya ikatkan. Saya sudah punya 4 dulu. Nah, kemudian sini saya garis biar nanti enggak terkecoh. Nah, ini sudah 8.
Ya. Kalau mau bukti ini. Nah, ini 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi kita bisa meringkasnya ya dengan C rangkap H2. CH2 ikatan rangkap 2 CH2. Nah, ini dinamakan etena. Jadi rumus umumnya kalau etena, aduh saya salah ini. Ini CnH2n-2. Nah, seperti ini. Karena n-nya kan 2. 2 kali 2 4, 4 dikurangi 2 2. Ini mohon direvisi ya. Jadi rumus alkuna adalah CnH2n-2. Nah, kalau ini tadi etena, etena merupakan salah satu jenis hidrokarbon alkena. Kalau ini tadi rumusannya adalah CnH2n atau etena. Alkena. Nah, seperti ini. Ini untuk yang alkena. Nah, sekarang baru ke yang terakhir. Ini tadi ini sekalian ya, untuk menjawab untuk yang 3B ya. 3B kalau yang A ini berarti dia ikatan rangkap 3. Kemudian yang C2H2 itu ikatan rangkap 3 ya. Kemudian yang C2H4 itu ikatan rangkap 2. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Untuk yang C2H6. C2H6, C-nya adalah 6, 2 4, valensinya 4, H-nya 1, C-nya ada 2. Satu, karena hanya ada 6 dan C-nya ada 2, dibagi saja. Masing-masing 3. Nah, kalau 3 kan berarti butuh tangan 3. Tuh, 2, 3. Nah, ini kalau saya ringkas, jadinya adalah H3. Ini namanya senyawa etana. Atau kalau saya boleh buat rumusnya, CnH2n+2. Ini dinamakan alkana. Seperti itu. Jadi bedakan ya antara alkana, alkena, dan alkuna. Alkana itu ikatan rangkap tunggal. Alkena itu adalah ikatan rangkap 2 alkena. Alkuna adalah ikatan rangkap 3. Seperti halnya ini. Gitu. Selanjutnya untuk yang nomor 4. Nah, nomor 4, di antara molekul-molekul berikut ini manakah yang ikatannya polar dan yang ikatannya non-polar? CCl4, dia itu sudah pasti simetris. Kalau simetris, dia berarti non-polar. Br2 juga simetris, non-polar. F2 simetris, non-polar.
polar. PCl3. Nah, ini PCl3 itu tidak simetris. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa dia molekul polar. Seperti itu. Gitu ya untuk permasalahan yang terakhir, KClO3. KClO3. Sebentar, saya cari ruang biar cukup untuk mengerjakan. Nomor 5 ya. KClO3. Cl itu jelas 17, berarti 2, 8, 7. O itu adalah 8, 2, 6 ya. Kemudian kalium itu adalah 19, berarti 2, 8, 8, 1. Ingat 1 ya. Tapi ini nanti mestinya 1 itu nanti berupa elektron yang dilepas. Atau bisa juga kita menuliskan sebagai K positif seperti ini. Nah, kita fokus ke ClO3 terlebih dahulu. Otomatis kan jelas pusatnya adalah Cl. Saya tulis di sini. Cl itu ada 7 ya. Ada 7. Sedangkan O itu 6. 6 itu kalau agar jadi 8 itu harus ditambah 2. Jadi kita bisa menuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cl padahal 7, berarti yang 1 di sini. Nah, O sendiri kan ada 3, berarti ini nanti dipasangkan dengan O, dengan O, dengan O. 6. Ya. 6 itu agar menjadi 8 itu kan membutuhkan 2. Caranya bagaimana? Caranya ambil saja dari punyaan Cl. Dipakai bersama-sama. Ini O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, ambil saja O-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalsiumnya. Coba kita kaji dulu ini ya. Ini kita hitung ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah cocok 8. Begitu juga yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tidak lingkari lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga sudah cocok. Nah, sedangkan kalsium ini tadi itu kan melepas 1 elektron. Nah, ini dilepas di sini aja. Ini kalsium 0. Nah, namun yang perlu dicatat, ini bukan merupakan kovalen. Ini bukan merupakan ikatan kovalen. Tapi ikatan di sini ya, saya tulis anak panah ya, ini dinamakan dengan ikatan ion. Sedangkan yang anak panah ini ya, 1, 2, 3 itu merupakan ikatan kovalen koordinatif. Koordinatif boleh, koordinasi juga boleh. Ya. Diingat-ingat ini ya. Ini adalah ikatan kovalen koordinatif atau kovalen koordinasi. Begitu juga yang ini, juga yang ke atas ini. Yang memakai tanda panah adalah ikatan kovalen koordinatif, di mana elektron yang digunakan hanya
berasal dari salah satu pihak yang akan digunakan untuk bersama-sama. Jadi Cl ini kan ada 2 elektron. Ini dipakai bersama-sama dengan O yang dimana O-nya itu kan berisi 6 elektron. Kalau dipakai bareng-bareng dengan 2 otomatis kan jadi 8. Jadi sudah memenuhi aturan. Oke, gitu ya. Jadi saya rasa cukup jelas penjelasan mengenai ikatan kimia. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.